Sebagai tim kaya raya, pergerakan Manchester City di bursa transfer kali ini terbilang begitu adem ayem. Kehilangan Ilkay Gundogan nyatanya tak membuat Pep panik, di mana kedatangan Mateo Kovacic dirasa sudah cukup. Memang City ini sempat ikut dalam perburuan Declan Rice, namun ketika West Ham minta harga tinggi, seketika itu pula City ogah. Dan sejauh ini, selain Kovacic yang sudah resmi, City baru mengincar Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Nah, meski begitu, Manchester City tetap saja dianggap masih menjadi tim terkuat dan paling berpeluang meraih banyak trofi musim depan. Lantas mengapa bisa demikian? Usai mencetak sejarah meraih treble musim lalu, Manchester City jelas tak ingin pencapaian itu hanya ibarat angin lalu yang datang kemudian pergi. Tentu mereka ingin paling tidak menyamai pencapaian musim lalu, meski di satu sisi, City juga pasti ingin bisa meraih sextuple. Namun, bila melihat aktivitas transfer mereka di musim panas ini yang adem ayem, bisakah City melakukannya? Ya, bagaimanapun, Pep tetap memiliki alasan mengapa ia tak banyak beli pemain seperti tim-tim besar lainnya. Ambil contoh Real Madrid yang mendatangkan beberapa nama macam Jude Bellingham hingga Arda Güler. Atau Liverpool yang datangkan Alexis Mac Allister dan Dominic Szoboszlai. Dan Arsenal yang belanja gila-gilaan mendatangkan Havertz, Timber, Declan Rice, dan sedang berusaha mendekati Vlahovic. City sampai sekarang baru mendatangkan Mateo Kovacic seharga 29 juta euro dari Chelsea sebagai pengganti Gundogan. Dan Josko Gvardiol pun belum resmi. Sehingga fans City pun cukup gelisah nih di saat tim lain memperkuat skuadnya, ini Pep terkesan masih santai. Nah, sejatinya fans City tak perlu terlalu risau dan tiru saja Pep yang sampai saat ini santuy. Sebab bagaimanapun, City masih jadi favorit untuk meraih sukses musim depan. Kendati rumor soal kepergian Bernardo Silva atau Riyad Mahrez pun sampai sekarang masih kencang berhembus, namun sekali lagi Pep masih kalem dan style kendo. Nah, meski ditinggal Gundogan, namun bagaimanapun skuad City ini masih terbilang komplit. Kovacic yang datang pun bisa menggantikannya. Ya, di antara tim-tim lain, City ini punya kedalaman skuad yang begitu oke. Mulai dari kiper, back, gelandang, winger hingga striker, Pep setidaknya punya 2 opsi sehingga mudah melakukan rotasi. Ambil contoh saat Haaland tak main, masih ada Julian Alvarez, kemudian Kevin De Bruyne, posisinya masih bisa di backup Phil Foden. Ya, intinya kedalaman squad City ini masih oke, jadi Pep tak perlu melakukan perombakan yang signifikan. Satu hal lain yang membuat City ini konsisten adalah karena mereka bermain dengan sistem, bukan mengandalkan skill individu semata. Ya, mau siapapun yang ada di atas lapangan, mau tak mau harus bisa menjalankan segala hal yang diperintahkan Pep. Nah, dengan pola 3-2-4-1 yang dimainkan saat ini, pastinya Pep saat ini akan lebih memprioritaskan pemain-pemain yang bisa sesuai dengan sistemnya. Untuk itulah ia tak asal beli pemain, karena ya tadi, pemain mahal pun belum tentu cocok dengan sistemnya. Dan dengan kedalaman skuad yang ada sekarang, Pep santai sih, lagian mereka juga sudah mengerti job desk masing-masing di atas lapangan. Intinya, mau siapapun yang main, sistemnya tetaplah sama, dan pemain harus bisa mengikuti. Meski yang ditemui Pep dan Siki di awal kolaborasinya di Manchester City adalah kegagalan, namun perlahan-lahan kolaborasi keduanya mulai kelihatan. Pep Guardiola tidak salah bergabung ke Manchester City. Terlebih, tim yang di dalamnya ada Siki Begiristain dan Ferran Soriano yang dulu pernah bekerja di Barcelona itu sudah pasti akan mendukungnya.
Lagi pula, Sheikh Mansur sepenuhnya menyerahkan urusan sepak bola pada Soriano. Ia tidak hanya ditunjuk untuk memimpin Manchester City, tapi klub lain di bawah City Football Group seperti Melbourne City dan New York City juga menaruh kepercayaan penuh pada Siki Begiristain dalam pengembangan di internal Manchester City. Segala urusan termasuk transfer berada di tangan Siki dan Pep Guardiola. Beberapa pemain yang disebut good deal pun mulai datang, seperti Kyle Walker, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte, Bernardo Silva, sampai Ederson Moraes. Ya, meski dalam operasi transfernya, Siki juga sering disalahkan. Misalnya ketika gagal mendatangkan Alexis Sanchez dan Jorginho, namun pemain-pemain yang didatangkan Siki memang yang sejatinya diperlukan oleh Pep. Begitu pula pemain-pemain yang terlibat dalam treble musim lalu, seperti Jack Grealish, Julian Alvarez, sampai Erling Haaland dan Manuel Akanji. Bisa dibilang, Siki memang melakukan beberapa pendekatan dengan caranya sendiri. Namun ia juga dibantu oleh beberapa staf dari Pep untuk mencari pemain berdasarkan data sesuai kekuatan dan kelemahan City. Pep Guardiola dan Siki Begiristain memang sudah sehati dan sepemikiran. Kolaborasi keduanya baik di Manchester City maupun Barcelona nyatanya telah berhasil menghasilkan treble. Untuk itulah mengapa fans City tak usah khawatir, tim kesayangan bakal kalah saing. Nah, melihat bursa transfer yang masih panjang, kemungkinan Pep ini masih akan berpikir untuk menambah 1 atau 2 pemain lagi. Ya, jaga-jaga sih, siapa tahu nanti Bernardo Silva atau Riyad Mahrez ini jadi pergi. Intinya, dengan skuad yang ada saat ini, baik tim utama dan kedalaman skuad yang fantastis, serta beli pemain sesuai kebutuhan, maka ya sah-sah saja kan kalau Manchester City tetap jadi tim favorit untuk jadi yang terbaik musim depan.